ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Akhirnya ketua kelas silakan dipandu doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kita mendapatkan keberkahan untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang susunan kapasitor ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang susunan kapasitor, masih ingat Anda semuanya pelajaran kita minggu yang lalu tentang apa nak? Tentang apa? Tentang kapasitor plat sejajar. Fungsi di situ kan ada kapasitor. Fungsi dari kapasitor siapa masih ingat? Saya Bu. Ya, silakan Sabita. Fungsi kapasitor dalam berbagai rangkaian listrik yaitu 1. Untuk menyimpan muatan dan energi listrik. 2. Untuk memilih frekuensi pemancar pada pesawat radio. 3. Sebagai perantara tegangan dalam satu daya atau power supply. 4. Untuk menghilangkan percikan api pada sistem pengapian mobil. Ya, itu dia fungsi dari kapasitor. Power supply ya, bukan power supply ya. Nah, terima kasih Sabita. Selanjutnya, di situ kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitor plat sejajar. Apa saja faktor-faktornya? Bu. Ya, silakan Dina. Faktor-faktor yang mempengaruhi plat sejajar yang pertama, permitivitas bahan penyekat atau konstanta dielektrik. Yang kedua, luas permukaan keping sejajar. Yang ketiga, jarak pisah antar keping. Ya, itu dia faktor-faktornya ya, ada 3. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tentang susunan kapasitor ya. Ada di sini tujuan pembelajaran yang harus kamu ketahui. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar pada PPT beserta pemecahan masalah, peserta didik diharapkan mampu menganalisis nilai kapasitansi, muatan, energi pada rangkaian seri dan rangkaian paralel, membandingkan nilai energi yang tersimpan pada rangkaian seri dengan rangkaian paralel dengan sikap tanggung jawab. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan eksperimen dan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu melakukan percobaan dan mempresentasikan hasil diskusi dengan sikap disiplin. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kamu kuasai pada hari ini, dan ada 2 sikap yang akan nanti Ibu nilai. Yang pertama adalah sikap tanggung jawab, dan yang kedua adalah sikap disiplin ya. Pada pembelajaran pagi ini, siang ini, kita akan menggunakan model pembelajaran PBL. PBL itu berarti adalah problem based learning. Kita akan memunculkan masalah pada pembelajaran hari ini ya. Kita lihat. Ini kira-kira gambar apa nak? Kapasitor ya. Ada beberapa jenis dari kapasitor. Yang pertama, ada kamu lihat di sini ya. Ini jenis-jenis dari kapasitor. Walaupun dia berbeda-beda jenis, tetapi fungsinya sama. Ada dia yang bentuk bulat, ada yang bentuk tabung, ada yang bentuk keping dan yang lainnya. Ya. Jadi walaupun nanti berbeda-beda, yang penting dia tujuannya sama. Sama seperti Indonesia. Apa itu Indonesia? Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan ya. Kita lanjutkan. Ya, ini gambar apa ini? Gambar apa Ulian? Kapasitor di dalam radio itu. Ya, gambar kapasitor atau dia gambar rangkaian kapasitor dalam alat-alat elektronik. Alat-alat elektronik ya. Misalnya, kalau kapasitor ini bisa saja kamu lihat pada laptop yang ada di depan ini. Ini ada dia kapasitor pada rangkaiannya, kan? Bisa kita lihat kalau misalnya chargernya sudah kamu cabut, masih ada dia baterainya, itu masih bisa kita gunakan kan? Itu tandanya ada di situ kapasitor yang bisa menyimpan muatan listrik, yang bisa menghidupkan laptop tersebut ya. Nah, sekarang kita amati dulu gambarnya ini. Ada dia nih.
gambar yang ada di depan. Mari kita amati bersama-sama. Kita akan menimbulkan permasalahan pada gambar tersebut. Ayo, siapa yang sudah bisa mengamati gambarnya dan mengemukakan masalahnya tersebut? Saya, Bu. Iya, silakan Wahyuni. Di mana kita mendapatkan seperti itu, Bu? Iya, yang pertama kata si Wahyuni, di mana bisa kita lihat gambar yang seperti ini selain dari di laptop tadi ya? Iya. Bu, Iya, Juli. bagaimana susunan kapasitornya? Bagaimana dia susunan kapasitornya? Ini kan banyak nih, banyak dia kapasitornya. Ada yang lurus, ada yang sejajar. Bagaimana itu susunan kapasitornya? Itu yang kedua. Yang ketiga? Saya, Bu. Iya. Silakan Awi. Kenapa susunannya seperti itu, Bu? Kenapa susunannya harus yang lurus, harus yang sejajar? Iya. Yang selanjutnya? Saya, Bu. Iya. Ada berapa, Bu, kapasitor yang ada dalam susunan tersebut? Ada berapa banyak susunan? Ada berapa banyak kapasitor yang ada dalam rangkaian tersebut? Itulah masalah yang sudah kamu timbulkan, yang sudah kamu amati dari gambar yang di depan ya. Sekarang pada kehidupan sehari-hari memang kapasitor ini tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Sangat banyak penggunaannya dalam aplikasi-aplikasi pada rangkaian listrik. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan tadi yang sudah kita sebutkan, ada 4 permasalahan yang ditimbulkan. Ya. Sekarang kamu minggu yang lalu kan sudah ikut bagi kelompoknya. Sekarang kamu duduk berdasarkan kelompoknya supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di depan. Sekarang kalian kan sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Ini kubagikan LKPD dan bahan ajar yang akan kamu gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi. Sekarang mari kita lihat LKPD-nya masing-masing. Pada hari ini kita akan menggunakan Pet Colorado, aplikasi Pet Colorado, yaitu lab virtual, lab maya yang akan kita gunakan. Sekarang kita akan menggunakan Pet Colorado. Ini yang fungsinya adalah untuk sebagai lab maya, lab virtual yang akan kita gunakan untuk melihat susunan susunan kapasitor ya. Kamu lihat? Masing-masing kan Anda sudah mendownloadnya semalam kan? Sudah diberikan linknya, sudah didownload kan? Nah, untuk penggunaannya kita lihat sebentar penggunaannya. Pertama, kamu checklist yang bagian kanan di sini. Karena ada checklist di sini. Checklist semuanya. Dari checklist ya kan? Nah, udah. Kita lihat di sini. Kita akan melihat susunan seri pertama kali. Kalau kita melihat susunan seri, klik to in series. Berarti seri, tapi kapasitornya ada 2. Mana kapasitornya ini? C1. Inilah tadi yang disebut dengan keping sejajar. C1, karena ada kapasitansinya di sini. Kemudian ada C2. Sekarang lihat kapasitansinya. Berapa di sini kapasitansinya? Berapa? 1 kali 13. berapa kapasitansinya? Berapa kapasitansinya? 1 dikali 10 pangkat minus 13. Itu untuk C1 ya. Untuk C2 berapa? 1 kali 10 Nah, inilah yang disebut dengan susunan seri. Dia namanya ini adalah segaris. Kamu lihat, kan ada C1 nih. Kemudian ada C2. Kalau disusun secara seri, total kapasitansinya bisa kita lihat. Bisa kita lihat di sini. Berapa total kapasitansinya? 0,05 Ya, 0,05 kali 10 pangkat minus 12 farad.
kita menghitung energinya dari perhitungan dan dari perumusan. Ini untuk rangkaian seri. Untuk rangkaian paralel, ini dia bentuknya. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini dia namanya sejajar. Ada sama, ada C1 ya kan? Ada C2. Kemudian ada tegangannya di sini. Ada tegangan. Dari tegangan dan C kapasitansi nanti bisa kita melihat muatan listriknya. Kita akan melihat muatan listriknya. Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Untuk penggunaan padnya? Tidak ada? Tidak ada? Ya, itu untuk penggunaan pad. Kita lihat dia LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ya, tujuannya di sini adalah melakukan percobaan dan mempresentasikan hasil diskusi tentang rangkaian kapasitor menggunakan aplikasi PET Colorado. Alat dan bahan ada laptop atau HP. Kalau tidak ada laptop bisa kamu menggunakan HP. Tadi aplikasinya sudah di-download ya. Ada dia beberapa data yang harus kamu isi. Yang pertama adalah rangkaian seri. Ada V1, V2, V3, Q1, Q2, Q3, Q total dan seterusnya. Sama juga untuk rangkaian paralel ya. Kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan dari gambar yang di atas, dari percobaan yang di atas ya. Sekarang kamu ambil dia pad yang sudah di-download. Kalau di laptop sudah di-download itu kamu gunakan. Kalau di handphone yang kamu download, HP kamu gunakan. Silakan kalian bekerja berdasarkan LKPD-nya. Ini berapa itu yang ditunjukkan? Apa? 1 komandanya kali 10. Tujuannya baru Total apa sih? C totalnya berapa? Totalnya tulis berapa ya? C1-nya di sini. Mana di sini? C1 ditulis saja. Berapa? Iya, C2-nya. Totalnya berapa? Ini totalnya, di sini lihat totalnya. 0,05 kali 10 ini 12. Itu dia ya. Kan dapat nanti 1 kan, 2, 3, 4 ini. Kan? 2 seri 1 paralel. Mana ini? 2 seri 1 paralel itu buat. Coba. Iya. Yang manalah di situ yang disebut dengan paralel. Paralel yang ini ya, yang paralel, kemudian ini ya, seri. Kamu lihat C1, C2, C3, oke? Kemudian ini selanjutnya yang terakhir. Berapa itu? 3, 2 paralel dan 1 seri. Caranya sama ya. Oke? Bisa kan? C1 itu apa? Ya, sama semua P1-nya ya. Sumber tegangan sama Q2, Q3. Dah. Sudah ke situ nanti. Bisa dimengerti kan? Q1 berarti C1 kali V1. C1 ini berapa? Ini. Kali V1 ini 1,5. Ambil hasil di sini. Dah. Q2-nya berarti kan Q1 kan udah dapat di sini dibagi dengan C1 yang ini sama juga. Oke? Nah, bisa dimengerti Rahim? Lanjutkan dulu untuk yang paralel. Nah, ini bisa ada. Sampai ke bawah tadi. Itu menentukan kapasitasnya untuk. Nah, kita sekarang menggunakan seri, tapi kapasitornya 2. Ini berarti ya
1, 2, ya kan? Nah, C1-nya mana? Ini, atas. Tulis dulu. C1-nya berarti sama semua ya. Udah. Nanti kamu cari lagi ya. Ini untuk Q1. Kan sama nih. Sama dia tegangannya. Sama ini V1, V2, V3. Baliknya. Kamu cari C1 sama dengan C1 kali V1. Satu orang menulis ya. 1 koma minus 13. Nah, C2-nya berapa? Sama. Kemudian berapa total kapasitansinya yang ditunjukkan? 0,20 kali 10 min 12. Nah, ditulis juga. Kan udah dapat. Nah, baru nanti masukkan ke LKPD yang tadi. Yang di Word ya. Ya, yang di LKPD. Nah, itu. Ya, kemudian Bisa. C1 ini C2, C2, C2 kali C1 ya. Oke. Ini C1 nya. Ini C1 ya. 0,7. C1 nya berapa tadi? Ini V1 nya beda dia. Q3 lagi, Pak. Q3 nya sama juga ya. Baru ini nanti jumlahkan. Kan udah dapat Iya, Ibu. Q1, Q2. Baru jumlahkan, itulah untuk Q totalnya. Ini jumlah ini. Jumlah ditambah. Iya, ditambah. Oke. Oke. 375. Berapa hasilnya? 3,9. Dikalikan 1 kali 0,375 berapa? Tetap dia 0,375 kali 10 pangkat minus 13. Itu dia untuk V Q1. Kemudian Q2 sama juga nanti jalannya. Sudah. Untuk yang paralel di sini ya. Paralel KPD. 5 kali 10 pangkat 12. Ya. Sekarang Q1 per 1 Dibagi dengan C1. iya. C1-nya berapa? 1,00. Ini loh. Iya. Iya. Itu lagi nanti ya. Iya, Ibu. Oke, U paralel. Nah. Oke. Sekarang kamu lanjutkan ya. Kalau yang belum selesai tinggal perhitungannya kamu hitung. Kalau yang belum, kalau tinggal pertanyaannya silahkan. Berarti yang dirangkai secara seri adalah dengan Udah selesai nak semua LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah selesai, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Masing-masing sudah mengumpulkan melalui WA hasil dari diskusi tadi ya. Sekarang kita mulai dari kelompok yang pertama. Kelompok siapa yang mempresentasikan nak? Ya, silakan maju ke depan nak. Untuk yang semuanya, kelompok-kelompok yang lain, tolong disimak dulu presentase dari kawan-kawannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begininya saya di sini ingin mempresentasikan dari kelompok 1 tentang pelajaran kita tegangan kapasitas Susunan kapasitor. susunan kapasitor. Yang pertama yaitu
yang ada di gambar depan, yaitu tabel 1. Tenggangan sumber yaitu 1,5 volt dan V1-nya 0, Q total 0,375 kali 10 pangkat negatif 13F per 0,75 kali 10 pangkat negatif 13F. Maka inilah hasil dari Q total apabila ditambahkan. Dan ditambah C2 ditambah C3. Yang B, C1 sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Maka jawabannya yaitu tuliskan dalam bentuk matematisnya. Jawaban dari kelompok kami yaitu A. QT sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Nomor 6. Bagaimana beda fungsional pada susunan rangkaian paralel? Tuliskan dalam bentuk rumusan matematisnya. Rumusnya yaitu B. PT sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nomor 7. Bandingkan muatan listrik. Dan nomor 8. Setelah melakukan percobaan virtual dan analisis data di atas, mengapakah kapasitor rangkaiannya berbeda-beda? Mengapa ada yang rangkaian secara paralel, seri, dan campuran? Jelaskan di bawah ini. Rangkaian kapasitor berbeda-beda adalah sesuai keinginan yang merangkai atau sesuai dengan kebutuhan. Apabila kita menginginkan kapasitas pengganti yang lebih kecil, maka dirangkai secara seri, dan apabila kita menginginkan kapasitas pengganti yang lebih besar, disusun secara paralel. Cukup sekian dari kelompok kami. Saya Ri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentase dari kelompok 1. Sekarang kita masuk ke kelompok 2. Ayo, siapa yang mempresentasikan kelompok 2? Iya, ayo maju deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari susunan kapasitor. Pada tabel 1 kami mendapatkan P1 0,375, P2 0,75, P3 0,375, Q1 0,375 kali 10 pangkat min 13, Q2 0,75 kurang 10 pangkat min 13, Q3 0,375 nya 0,20 kali 10 min 12 dan W totalnya 1. Pada tabel 3, P1 1,5, P2 nya 1,5, P3 nya 1,5, Q1 1,5, Q2 1,5, Q3 1,5 dan Q totalnya 4,5. Dan C seri 1, kali 10 min 12 dan C totalnya 0,15 kali 10 min 12 dan W totalnya 1. Pada tabel 4, P1 1,5, P2 1,5. Menentukan kapasitas pengganti yang dirangkai secara seri adalah dengan membuat kapasitas penggantinya menjadi penyebut. Bentuk persamaan matematisnya B, C1 B, C5 Itu ada kesana. Q3 sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. 3. Bagaimanakah beda potensial pada susunan rangkaian seri? Beda potensial pada rangkaian seri adalah sama untuk semua beda potensial. Tuliskan dalam bentuk rumus matematisnya. A. PT sama dengan P1 tambah Q2 tambah P3. 4. Berdasarkan data tabel 2 di atas, bagaimanakah cara menentukan
kapasitas pengganti yang dirangkai secara paralel. Tuliskan dalam bentuk persamaan matematisnya. Cara menentukan kapasitas pengganti yang dirangkai yang secara paralel adalah dengan menjumlahkan semua muatan dalam persamaan matematisnya. A, C5 sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. 5. Bagaimanakah muatan listrik total pada susunan paralel? Muatan listrik pada susunan paralel adalah dengan menjumlahkan semua muatan. Tuliskan dalam bentuk matematisnya. A. QT sama dengan Q1 tambah Q2 dan sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Tidak, Bu. Aman semua, berarti sudah mengerti ya. Sekarang kita lanjutkan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. P2 per Q2 0,075 pangkat minus 13 dan 1 per 3 total 1 per C total 0,1125 pangkat min 13. Dan yang tabel kedua sama seperti tabel pertama. Dan adapun jawaban dari hasil diskusi kami yaitu 1. Ya, dari kelompok 3 tadi, pertanyaan nomor 3 ada yang salah menurut kelompok 2. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan melihat jawaban siapa yang benar setelah kita mendiskusikannya kembali ya. Ya, itu tadi presentasi kelompok 3. Sekarang untuk kelompok 4, karena waktu tidak memungkinkan lagi untuk presentasi, nanti untuk kelompok 4 bikin videonya, nanti kirimkan ke Ibu ya, untuk kelompok 4. Sekarang kita akan melihat apa hasil diskusi yang kalian kerjakan tadi. Yang pertama, susunan seri. Gambarnya tadi sudah tahu kan? Kalau gambar susunan seri kapasitor, itu dia segaris. C1, C2, C3, dan C4. Ini misalnya C ya, sampai C4. Bisa saja sampai C seterusnya. Kemudian, untuk totalnya ya, kamu lihat jawabanmu tadi. Apakah sudah benar atau tidak. 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya. Kemudian fungsi dari rangkaian seri. Fungsi dari rangkaian seri adalah untuk memperkecil kapasitor. Kalau untuk tegangannya tadi, bagaimana dengan tegangannya? Apakah sama semua atau tidak? Untuk tegangan kapasitor, dia V total sama dengan P1 tambah P2 ditambah dengan P3. Untuk muatannya tadi adalah Q total sama semua. Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Itu dia ya. Kemudian untuk rangkaian paralel, gambarnya seperti ini. Ini namanya adalah dirangkai sejajar. Susunannya sejajar. C1, C2, C3 sampai seterusnya berapa dia C-nya. Kemudian kalau untuk fungsinya sendiri, ini adalah untuk memperbesar. Bisa kita lihat. C1 tambah C2 tambah C dan seterusnya ya. Dan muatannya, muatan untuk rangkaian kapasitor secara paralel dia dijumlahkan. Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 dan seterusnya. Kemudian untuk tegangannya phase total sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Jadi untuk kelompok 3 yang merasa masih salah,
yang di apa namanya tadi. Silakan kamu perbaiki ya, nak. Sekarang bagaimana kalau rangkaiannya itu adalah rangkaian gabungan? Berarti ada seri dan ada paralel. Sama seperti kelompok 2 tadi, mereka sudah menuliskan bahwa kalau ada rangkaian campuran itu, kita akan melihat model rangkaiannya seperti apa. Ya, biasanya kalau ada dia rangkaian yang paralel, yang campuran, yang kita kerjakan duluan adalah yang paralel. Ya, itu untuk susunan campuran. Udah. C1 tadi berapa yang kamu masukkan? 0,5 kali 10 pangkat minus 13 sama dengan 0,05 kali 10 pangkat minus 12 farad. Ini mungkin salah lihat kamu. Dia adalah pangkat 10 pangkat minus 12. Sekarang kamu lihat yang kita masukkan. Sementara setelah disusun, maka dia menjadi 0,5. Artinya dia untuk memperkecil kapasitor penggantinya. Bagaimana dengan paralel? Paralel tambah 1 kali 10 pangkat minus 13. 1 tambah 1 2 kali 10 pangkat minus 13 farad. Ini farad juga ya. Ini kan 2. Sementara yang kita masukkan adalah 1. Mana yang lebih besar? 2. Maka kita dapatkanlah di sini bahwa rangkaian paralel itu adalah untuk memperbesar kapasitor pengganti. Ya, memperbesar kapasitor pengganti. Stop dulu. Sekarang kita akan melihat masalah yang kita timbulkan tadi di awal. Ada 4 tadi ya. Ada 4 atau 5 masalah yang kita timbulkan. Nomor 1, gambar apakah gambar di atas? Gambar apa tadi gambar di atas? Gambar kapasitor dalam rangkaian. Yang ketiga, berapa banyak kapasitor yang dipakai? Setelah kamu hitung tadi, berapa kapasitor yang dipakai? 25 kapasitor. Bagaimana susunannya? Ya, ada yang seri, ada yang paralel. Seri berarti segaris. Kenapa harus seperti itu, nak? Susunannya? Kenapa harus seri? Kenapa harus paralel? Kenapa harus seperti itu? Ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalian merangkai kan? Nah, kenapa disisa seri? Kenapa paralel? Kenapa campuran? Itu disesuaikan dengan kebutuhan kapasitor penggantinya. Kalau kamu mau memperkecil kapasitor, gunakanlah dia rangkaian seri. Kalau untuk memperbesarnya, gunakanlah rangkaian paralel. Ya, itu dia untuk masalah yang ditimbulkannya. Sekarang, sebelum kita masuk ke evaluasi, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Siapa dulu yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Kita mulai dari kelompok aja ya. Kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Berdiri aja gitu. Ya. Itu dia untuk kelompok 1. Mereka mengatakan bahwa seri itu segaris dan fungsinya adalah untuk memperkecil kapasitor pengganti yang diinginkan. Sekarang kelompok 2, ya kan? Kesimpulan dari kelompok kami, rangkaian susunan kapasitor paralel susunannya adalah sejajar. Fungsinya adalah untuk memperbesar kapasitas pengganti yang dibutuhkan rangkaian. Ya, kalau dia rangkaian paralel adalah
untuk memperbesar kapasitor pengganti rangkaian. Ya, kita lanjut ke kelompok yang ketiga. Silakan. Dari paralel untuk menyelesaikan permasalahannya, kita lihat rangkaiannya. Biasanya kita menyelesaikan paralel duluan baru seri. Ya, kalau untuk rangkaian kelompok 4. Kesimpulan yang kami dapat, A. Muatan listrik pada seri adalah sama sementara pada paralel semua muatan listriknya dijumlahkan. B. Tegangan pada susunan seri adalah dijumlahkan pada susunan paralel adalah sama setiap kapasitor. Ya. Anda semua, apakah sudah menguasai materi atau tidak? Ambil kertas lembarmu, ambil kertas lembar. Di sini ada 3 soal evaluasi. Ada 3 soal evaluasi yang harus kamu jawab. Ada 3 ya, tulis nama dan kelas. Nama dan kelas. Soal evaluasi nomor 1. Di situ ada 5 opsi jawabannya. Dan nomor 2. Kalau udah selesai, silakan dikumpulkan berdasarkan kelompoknya. Ayo, bawa ke depan. Ya, untuk hasil evaluasinya saya sampaikan nanti pertemuan kita minggu depan. Siapa yang sudah memahami materinya, siapa yang belum. Artinya siapa yang tuntas dan siapa yang belum tuntas. Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini, Nak? Bagaimana? Apakah menarik atau tidak? Menarik, Ibu. Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Ibu. Jadi tadi menyenangkan dan menikmati. Kenapa? Karena mungkin baru kali ini kita menggunakan lab virtual. Lab menggunakan PET Colorado. Biasanya kan kita hanya konvensional saja labnya. Sekarang kita sudah mengenal yang namanya lab virtual, lab maya, yaitu PET Colorado ya. Untuk pertemuan berikutnya, materi yang akan kita ajarkan itu adalah tentang medan magnetik. Kamu pelajari di rumah materi tentang medan magnetik ya. Demikian saja mungkin untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ayo Nak, Juli Saputra, silakan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Selesai. Demikian saja untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, dan tetap berdoa. Semoga corona cepat berlalu agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya, bertatap muka seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.